para romo yang bertugas pada kesempatan pemberkatan perkawinan pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati kedua orang tua ataupun wali mempelai, yang saya hormati mempelai berdua Saudara Adi Hartono Sutantio dan Saudari Helen, dan Bapak Ibu sekalian yang berada di belakang mempelai yang ikut mendoakan, ikut menyaksikan pemberkatan perkawinan secara agama Buddha. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, tak lupa kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk pertama kalinya di Wihara Dharma Kasih Surabaya. Di tempat ini kami mewakili pengurus mengucapkan selamat datang di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang nanti berkenan melihat Wihara Dharma Kasih yang secara keseluruhan, silahkan nanti naik ke lantai di atas. Bapak Ibu bisa melihat, bisa foto-foto, bisa selfie-selfie ya. Di antara wihara-wihara di Surabaya, wihara ini termasuk wihara yang terbaru ya. Yang terbaru baru 2 atau 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun ya, masih baru ya. Dan pada kesempatan ini, selama 3 tahun ini sudah ada beberapa pasangan-pasangan mempelai melakukan pemberkatan perkawinan di tempat ini. Mungkin ini yang ke-11 ya, yang ke-11 ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita bersama-sama merasa terharu ya. Ternyata rasa terharu itu bisa kesetrum juga ya. Jadi mempelai laki-laki ya, tadi di saat mengucapkan janji perkawinan ya, itu menangis ya. Kemudian juga yang perempuan juga menangis ya. Memang ada beberapa cerita-cerita dari mempelai-mempelai yang sampai ke telinga kami, bukan saja di perkawinan secara agama Buddha, di tempat lain pun di saat mengucapkan janji itu banyak yang terbata-bata, tidak jelas, mungkin karena ternyuh ya. Ya bisa juga karena grogi juga ya, karena di hadapan orang banyak ya. Memang Bapak Ibu sekalian sulit untuk mengucapkan janji sepenuhnya ya. Namun lebih sulit lagi nantinya di dalam mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengucapkan sih gampang saja, namun dalam kehidupan sehari-hari nanti lebih sulit untuk mempraktekkan, untuk menjaga komitmen ya, sebagai pasangan suami istri yang selalu setia dikala di kondisi apapun. Dan sebagai simbol ya, Anda janji dalam perkawinan tadi, masing-masing memasukkan cincin sebagai simbol kesetiaan kepada istri, kesetiaan kepada suami. Maka ada sebuah pelajaran, di saat cincin itu sudah dipakai di jari masing-masing, itu jangan pernah longgar, lobok cincin itu, jangan pernah sesak ya, cincin yang sudah di tangan, di jari Anda. Filosofinya apa? Cinta dan kesetiaan Anda sebagai pasangan suami istri jangan pernah berubah. Kan banyak ya, di awal-awal ya itu setia ya sampai mati, namun belum tentu di tengah perjalanan itu cinta itu tidak berubah. Maka ada beberapa teori-teori ya yang mendasari kenapa seseorang menjatuhkan pilihan-pilihan kepada seseorang untuk menjadi pasangan suami istri.
Kita mengenal dalam teori yang klasik itu cinta karena harta, karena materi. Saya mau karena materi. Boleh atau tidak? Sangat boleh. Jangan sampai rumah tangga itu tanpa materi, pasti sengsara. Ya. Bahkan Sang Buddha pun dia itu memberi nasihat kiat-kiat bagaimana keluarga itu mempunyai materi yang cukup, yang memadai. Sebab salah satu sumber kebahagiaan pendukungnya yang utama adalah mempunyai materi. Maka kiat-kiatnya harus bekerja keras, tekun, rajin itu. Kemudian yang kedua, ada teori yang mengatakan cinta karena rupa, ya. Jatuh cinta karena rupa, karena gantengnya, ya. Jadi Bapak Ibu, terutama mempelai laki-laki, mungkin saat ini melihat istrinya, ya, itu wanita yang tercantik. Ya sekarang, coba nanti kalau sudah umur 56-60 tahun, ada yang mengatakan sekarang kelihatan imut-imut, nanti sudah 60 tahun jadi amit-amit. Ya. Itu sudah biasa karena perubahan, ya. Kemudian yang berikutnya karena takhta, karena ada wewenang, ada kekuasaan istrinya atau suaminya. Kemudian yang keempat ini cinta sejati, ya. Inilah yang harus menjadi dasar kalian berdua menjalin kehidupan rumah tangga. Cintailah, memberi cinta yang sejati. Dikala istri, dikala suami mempunyai kondisi-kondisi tertentu pun kita tetap cinta dan kesetiaan tidak boleh berubah. Kemudian di samping perkawinan itu menyatukan dua pribadi yang berbeda, yang berlainan jenis, ya. Namun juga Anda saat ini dikerudungi dengan kain kuning. Kenapa yang dipakai bukan kain hitam, ya? Kok kuning, kok dipilih kuning? Di dalam agama Buddha, kuning sebagai simbol kebijaksanaan. Anda membangun bersama-sama kebijaksanaan, ya. Sebab perkawinan tanpa kebijaksanaan juga tidak akan bahagia. Maka jadilah orang yang bijaksana. Kita belajar. Anda datang ke wihara ini, saya harapkan bukan karena ingin mendapatkan sertifikat perkawinan, namun hendaknya juga belajar secara kontinu di minggu-minggu berikutnya, ya. Itu juga tetap belajar untuk menggali ajaran-ajaran Sang Buddha yang syarat dengan kebijaksanaan yang nantinya sebagai pendukung penopang Anda untuk kehidupan rumah tangga agar bahagia. Kemudian di samping kain, ya, tadi juga diawali dari saya diperciki dengan air sebagai simbol Anda memasuki kehidupan spiritual secara bersama-sama. Jadi dalam kalangan agama Buddha, orang mencapai kesucian bukan saja bisa dicapai oleh para biku, namun juga bisa dicapai oleh kalangan para rumah tangga juga bisa mencapai kesucian. Semoga mempelai berdua dengan didoakan direstui dari sekian banyak yang hadir ini, apa yang menjadi harapan kalian berdua menjadi pasangan, menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai kapanpun benar-benar menjadi kenyataan. Dan juga berkat kerukunan, ya, kebersamaan itu sebuah komitmen yang harus Anda jalankan terus-menerus secara kontinu. Jangan berharap pahala kebajikan itu datang dari atas, namun sebuah upaya dari kalian berdua bagaimana mewujudkan kerukunan, kedamaian, kebahagiaan rumah tangga ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mempelai berdua. Semoga selalu berbahagia sampai kapanpun. Sadhu, sadhu, sadhu.